Pagi semuanya anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, jadi sebelum memulai perkuliahan kita pada hari ini atau pagi ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar anak-anak Bapak bisa memahami dan atau mencerna materi yang akan Bapak paparkan nanti. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, sebelum memulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita melakukan absensi terlebih dahulu. Untuk absen pertama, Nia Widyasari Hadir. Yulisa Anggraini, Hadir. Nurintan Kamalasari, Hadir. Rahmat Ikhwan. Sakit, Pak. Kalau boleh tahu, Rahmat Ikhwannya ini hadir udah nggak masuk berapa hari? 2 hari. 2 hari ya? Iya. Itu ada dia ngirim surat keterangan dokter atau gimana? Enggak ada, Pak. Cuma ngecek. Nah, di sini anak-anak Bapak pernah nggak sih ngebandingin diri kalian sama teman-teman kalian yang bisa dikatakan sukses atau mencapai goals atau keinginan dia? Pernah. Kadang kalau kalian kumpul sama teman-teman sama kalian suka minder gak sih? Ada. Kalian mindernya dari segi apa? Pencapaian dia. Dan Mungkin saudari isi dompet. Bisa? Apa ya? Karena Kak Ade sudah kerja sementara masih jadi beban orang tua. Masih tangan di bawah ya. Nah, gini. Sebenarnya kita itu nggak boleh membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, karena yang kita jalani, yang kita rasakan itu kita sendiri. Nah, setiap orang pasti mempunyai start dan finish yang berbeda-beda waktunya, karena tidak semua di dunia ini harus sukses secara bersamaan. Kita ambil contoh seperti Kolonel Sanders. Kalian tahu Kolonel Sanders? Founder KFC, Kentucky Fried Chicken. Nah, dia itu waktu muda kalau bekerja selalu di PHK atau pemutusan hubungan kerja, kan? Karena mungkin dari segi kinerja mungkin. Nah, setelah melalui proses yang panjang, dia mempunyai ide untuk membuat ayam goreng, dan menjualnya secara door to door atau dari rumah ke rumah. Dia menjajalkan produk dia. Nah, posisinya dia itu masih berumur sudah mencapai umur sekitar kurang lebih 60-an. Bisa dikatakan 65 mungkin. Nah, dari situ kita bisa dapat menyimpulkan bahwa kesuksesan itu tidak bisa dipandang atau ditentukan dari umur atau pandangan orang lain gitu. Dan kita akan melalui kesuksesan itu tidak bisa digapai secara mudah. Tentunya kita akan melalui beberapa cobaan atau rintangan, dan kita akan mencapai itu dengan proses yang sangat panjang itu. Jadi intinya jangan pernah membanding-bandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Dan setiap orang itu pasti akan sukses walaupun dengan waktu yang berbeda. Di sini anak-anak Bapak ada yang tahu tentang ancaman disintegrasi bangsa yang pernah terjadi di Indonesia? Siapa? Oh, silakan Saudari Intan. Contoh desintegrasi yang pernah terjadi di Indonesia itu seperti pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI, terus pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS, terus pemberontakan Andi Aziz, dan pemberontakan PRK Permesta.
Terima kasih atas jawabannya Saudara Intan. Nah, adapun jawaban yang dipaparkan oleh Intan tadi itu kan masih secara acak kan, masih disebutkan saja. Nah, di sini Bapak akan memaparkan materi tentang ancaman disintegrasi bangsa yang pernah terjadi di Indonesia pada zaman dulu. Nah, jawaban yang dipaparkan Intan tadi itu hanya disebutkan peristiwa-peristiwanya, belum digolongkan. Kan di sana kan ada yang digolongkan seperti konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Adapun yang kedua, konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan. Yang ketiga, konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Nah, sebelum masuk materinya lebih jauh, Bapak akan menjelaskan tentang pengertian integrasi terlebih dahulu. Secara etimologi, berasal dari kata integrate, yaitu memberi tempat bagi suatu unsur demi suatu keseluruhan, menyatu padukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Jadi, integrasi adalah membuat unsur-unsurnya menjadi satu kesatuan dan utuh. Integrasi nasional adalah menggabungkan seluruh bagian menjadi sebuah keseluruhan, dan tiap-tiap bagian diberi tempat sehingga membentuk kesatuan yang harmonis dalam NKRI yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam integrasi terkandung cita-cita untuk menyatukan rakyat, menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan atau yang biasa disingkat SARA. Melalui berbagai macam kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Proses integrasi biasanya disebabkan adanya kesamaan sejarah, ada ancaman dari luar yang dapat mengganggu keutuhan bersama, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga Bapak akan memaparkan materi tentang poin A, yaitu bentuk-bentuk pergolakan di dalam negeri tahun 1948 sampai 1965. Yang pertama, konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Yang pertama, pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia di Madiun. PKI adalah partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. PKI bukanlah partai yang baru karena telah ada sejak zaman pergerakan nasional sebelum dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda akibat memberontak pada tahun 1926. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan, sudah menyebutkan kan pemberontakan PKI di Madiun itu tanggal berapa? Kepada Saudara Indah boleh diulang kembali tanggal berapa pemberontakan PKI di Madiun? Tanggal 19 September 48, Pak. Terima kasih, Saudara Indah. Nah, adapun alasan utama pemberontakan PKI yang bersifat ideologi adalah di mana mereka memiliki cita-cita ingin menjadi Indonesia sebagai negara komunis. Berbagai upaya dilakukan oleh PKI untuk meraih kekuasaan. PKI ini mendorong dilakukannya berbagai demonstrasi. Nah, supaya akal musuh dan Amir Syarifuddin ini agar partai PKI ini atau partai komunis ini lebih eksis dan lebih maju di Indonesia, mereka melakukan pemberontakan pada tanggal 19 September 1948 di Madiun. Pak, permisi. Oh, silakan. Sebelum izin kalian mau kemana? Pokoknya saya, Pak. Ketiga ya, Pak? Ketiga ya? Iya. Silakan. Untuk yang lagi semuanya silakan pindah ke depan. Baik. Berbagai upaya dilakukan oleh musuh ini
ini eksis atau dikenal lebih luas oleh orang banyak. Nah, adapun pemberontakan DIY yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan di Aceh. Gerakan DIY ini dipimpin oleh SM Kano Sumiryo. Dia adalah seorang tokoh Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSH. Perjanjian Renville yang membuka peluang bagi Kano Sumiryo untuk lebih mendekatkan cita-cita lamanya untuk mendirikan negara Islam. Salah satu keputusan Renville adalah harus pindahnya pasukan RI dari daerah-daerah yang diklaim dan diduduki Belanda ke daerah yang dikuasai RI. Di Jawa Barat, divisi Siliwangi sebagai pasukan resmi RI pun dipindahkan ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dijadikan negara bagian Pasundan oleh Belanda. Akan tetapi, lancar bersenjata Hizbullah dan Sabilillah yang telah berada di bawah pengaruh Kano Sumiryo tidak bersedia pindah dan membentuk Tentara Islam Indonesia atau yang biasa disebut TII. Vakum atau kosongnya kekuasaan RI di Jawa Barat segera dimanfaatkan Kano Sumiryo. Meski awalnya ia memimpin perjuangan melawan Belanda dalam rangka menunjang perjuangan rakyat Indonesia. Namun akhirnya perjuangan tersebut beralih menjadi perjuangan untuk merealisasikan cita-citanya, yaitu mendirikan negara Islam. Ia selalu menyatukan pembentukan Darul Islam atau negara Islam atau DIY dengan dukungan TII di Jawa Barat pada Agustus 1948. Persoalan timbul ketika pasukan Siliwangi kembali ke Jawa Barat, namun Kano Sumiryo tidak mau mengakui tentara RI kecuali mereka bergabung dengan TII. Hal ini berarti, atau secara tidak langsung, Kano Sumiryo dengan DIY-nya tidak mau mengakui pemerintah RI di Jawa Barat. Sejak tahun 1999, pemerintah mulai melakukan operasi militer atau secara tidak langsung dalam bahasa menumpas pada oknum-oknum DIY ini. Nah, yang ketiga, konflik yang berkaitan dengan ideologi adalah gerakan 30 September yang terjadi pada tahun 1965. Nah, sebelum lebih lanjut materi ini, G30 SPKI ini adalah begitu fenomenal di telinga kita, atau yang tidak asing lagi di telinga kita jika mendengar peristiwa G30 SPKI. Karena mengingat waktu, nah jam mata kuliah Bapak sudah habis juga, kalian akan melanjutkan mata kuliah selanjutnya. Di sini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugasnya yaitu membuat miniatur peristiwa ancaman disintegrasi bangsa di Indonesia. Maksud dari tugas ini yaitu kalian membuat miniatur, misalnya membuat miniatur tentang, misalnya kita ambil contoh G30 SPKI. Nah, adapun miniatur yang akan kalian buat adalah membuat suatu lokasi seperti lubang buaya atau di rumah jenderal-jenderal yang diculik tersebut. Misalnya kita ambil contoh di rumah Jenderal Ahmad Nasution. Nah, kalian membuat beberapa orang tentara miniatur disatukan di satu tempat atau di sebuah rumah. Kalian menyusun tentara-tentara tersebut dan menambahkan satu Jenderal Nasution dan termasuk Kapten Jet Tendean dan satu pembantu yang menggendong Ade Mas Suryani yang menjadi salah satu korban
kekejaman atau pengkhianatan K13 PKI. Tentang tugasnya ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Deadline-nya tanggal berapa Pak? Nah, karena ini membuat miniatur, tentunya kalian akan mencari bahan-bahan kan. Ya. Nah, di sini Bapak akan memberikan waktu yang lumayan atau cukup lama untuk kalian membuatnya. Bapak memberikan waktu kalian 2 minggu dari sekarang. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, ada baiknya kita terlebih dahulu sebelum melaksanakan perkuliahan selanjutnya berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa. Nah, dengan dibacakannya doa tadi, terakhir sudahlah pertemuan kita kali ini. Bapak izin pamit.